Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul footprinting and recognition. Ini merupakan bagian dari beberapa modul dari modul Certified Ethical Hacker. Beberapa objektif atau list yang akan nanti kita pelajari, salah satunya adalah kita mengerti tentang konsep footprinting. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan footprinting menggunakan beberapa sosial, maksud saya search engine. Ada juga search engine dari Google atau dikenal dengan Google hacking teknik, sehingga nanti kita bisa mencari beberapa informasi-informasi yang sensitif yang bisa kita dapatkan dari search engine. Kemudian footprinting di beberapa service, termasuk web service dan social networking sites-nya. Selain kita paham tentang footprinting, kita harus paham footprinting melalui website, melalui email footprinting, dan kompetitif dari intelligence itu. Kemudian berikutnya adalah kita paham Whois, ya. Whois ini merupakan sebuah tools yang memberikan informasi pemilik dari sebuah website, kemudian DNS-nya dari mana, dan kita akan memahami di sini networking footprinting, ya. Selain itu ada juga footprinting yang berkenaan dengan social engineering. Social engineering ini merupakan salah satu teknik menggunakan kelemahan dari kelalaian manusia, sehingga seringkali social engineering ini sangat ampuh untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari sebuah target. Dan beberapa tools yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan atau mengakses informasi-informasi dari korban, ya, atau victim. Terakhir adalah kita paham, nanti kita akan menjelaskan bagaimana footprinting ini di dalam penetration testing. Berikutnya kita akan memahami pengertian dari footprinting. Footprinting ini sebenarnya merupakan bagian dari langkah-langkah untuk seseorang bisa melakukan penyerangan terhadap si korban, sehingga tujuan dari footprinting ini adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan target, ya. Ada dua tipe dalam footprinting. Yang pertama adalah passive footprinting. Passive footprinting ini kita hanya mendapatkan informasi-informasi yang mestinya itu memang sudah ada informasi tersebut, tapi kita akan mengumpulkan data-data tersebut sehingga tidak ada interaksi sama sekali dengan victim, ya, dengan victim. Kemudian yang kedua ada footprinting, active footprinting. Jadi proses active footprinting ini menyebabkan ada interaksi, ya, ada interaksi antara si korban dengan atau victim dengan si attacker. Contohnya misal ketika kita mengirimkan sebuah teknik phishing misalkan yang mengharuskan si korban itu untuk melakukan klik di sebuah laman tertentu, sehingga ketika si korban itu melakukan klik misalkan
si korban, si attacker ini mendapatkan informasi-informasi tentang IP korban, kemudian perangkat digital yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi secara tipe footprinting ini ada dua, ada passive footprinting dan active footprinting. Nanti akan kita sebutkan ketika kita akan menggunakan beberapa tools apakah ini passive footprinting atau active footprinting. Apa saja sih sebenarnya informasi-informasi yang bisa kita ambil? Biasanya informasi yang bisa kita ambil, bisa kita koleksi itu, yang pertama informasi mengenai sebuah organisasi misalkan. Misal kalau di dalam sebuah organisasi, maka kita harus tahu, bisa mencari informasi tentang berapa jumlah karyawannya, kemudian karyawannya nanti di bagian apa saja, kemudian berapa nomor teleponnya, lokasinya di mana, terus organisasi itu berbasis apa, apakah pendidikan atau perusahaan swasta dan lain sebagainya, sampai ke website yang digunakan di sebuah organisasi tersebut, kita mendapatkan informasi tersebut. Yang berikutnya adalah network information. Network information ini mulai mencari informasi tentang domain utamanya apa, subdomainnya apa, network blok IP-nya berapa, apakah website itu diletakkan di dalam perusahaan atau melakukan sewa di tempat lain, kemudian sistem yang digunakan di dalam website itu apa, sampai ke siapa yang mendaftar si domain tersebut. Itu bisa kita cari informasi-informasi tersebut. Yang berikutnya adalah sistem informasinya. Jadi mulai dari web server yang digunakan apa, apakah dia menggunakan sistem operasi Windows atau Linux, kemudian sampai ke user dan passwordnya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan di dalam footprinting. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya adalah objektif footprinting. Yang pertama kita harus tahu tentang security posture ya. Jadi victim yang kita targetkan ini adalah, kita harus paham dulu seberapa besar kelemahannya atau dampak dari kelemahan tersebut yang bisa kita tangkap informasinya. Misal dalam sebuah organisasi tentunya ada sebuah sistem, dan sistem itu ketika kita analisa terkait kelemahan dari sebuah sistem tersebut, apakah mempunyai dampak yang high misalkan, sehingga ketika satu sistem itu kita coba dari celah keamanannya, impact-nya terhadap perusahaan itu apakah sangat tinggi atau walaupun rendah ataupun sedang. Jadi kalau misal kita dapat dan impact-nya sangat rendah, sehingga walaupun sistem itu tidak berjalan secara normal, maka tidak berimpact apapun terhadap sebuah perusahaan. Sehingga kita harus bisa mengukur seberapa besar dampak ketika sebuah sistem itu rusak ya, atau tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Kemudian reduce focus area. Jadi fokus area di dalam footprinting ini misalkan adalah kita tahu spesifik range IP address-nya misalkan. Kemudian network-nya, domain name-nya sampai ke remote access-nya. Berikutnya identify atau kita mengidentifikasi beberapa celah keamanan yang ada pada target kita. Terakhir adalah kita harus bisa menggambarkan secara keseluruhan infrastruktur jaringan misalkan, atau infrastruktur misal kita sudah punya ring IP-nya, kemudian address-nya dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menggambarkan, memapping ya dari infrastruktur sebuah jaringan itu sendiri. Berikutnya yang sudah saya sampaikan tadi, footprinting menggunakan beberapa search engine ya. Banyak search engine yang yang ada, mulai dari yang terkenal yang sering kita gunakan adalah Google, kemudian ada Bing ini punyanya Microsoft, kemudian ada Yahoo, ada Axe.com, ada Baidu, dan ada DuckDuckGo ya. Jadi beberapa jenis search engine ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mencari informasi-informasi terkait target kita. Jadi kita melakukan proses pencarian, kemudian hasil dari informasi tersebut kita ekstrak, kita jadikan, kemudian kita kumpulkan sehingga kita bisa membaca dengan mudah informasi-informasi terkait dengan target kita. Maka yang paling penting pertama kali adalah kita menentukan bagaimana target kita, siapa target kita itu. Kalau tidak, maka kita akan kebingungan sendiri ketika kita akan mencari informasi di dalam menggunakan search engine. Berikutnya ada istilah namanya Google hacking. Jadi di Google hacking ini bisa kita gunakan untuk mencari informasi-informasi yang sensitif, yang mestinya informasi tersebut sebenarnya tidak bisa muncul secara wajar ya ketika kita mencari, tapi kita harus menggunakan beberapa keyword sehingga informasi tersebut bisa muncul. Misalkan kita akan mencari sebuah case dari sebuah website ya. Jadi website yang ada ini sebenarnya itu udah ada case-nya dan bisa kita cari, bisa kita lacak. Misal kita akan mengetahui website target kita di tahun 1 Januari 2020 misalkan. Itu bisa sebenarnya. Kemudian yang kedua ada link. Link ini berisi list web, spesifik web dari sebuah website ya. Jadi dalam satu website itu kira-kira ada link apa saja, itu bisa. Kemudian apalagi site, misal kita akan mencari informasi yang sumbernya dari website
dengan domain go.id misalkan atau .ac.id, sehingga nanti menggunakan keywordnya adalah site.2, location in URL, all in URL dan lain sebagainya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana mencari informasi-informasi dengan menggunakan Google Hacking ya. Sebenarnya di dalam pencarian Google itu ada fiturnya juga, ada advanced search engine ya, ada advanced searching, sehingga menggunakan advanced search ini kita bisa lebih memfokuskan pencarian-pencarian yang bisa kita gunakan. Misal seperti ini misalkan, atau di dalam exploit DB itu ada istilah Google Hacking Database ya. Kita coba akses Google Hacking Database. Ini merupakan keyword atau doc yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah informasi. Misalkan yang paling baru, ini ada kategorinya juga. Ada contain login portal, atau kita banyak sebenarnya kita di sini mau filter berdasarkan kategorinya. Kita coba salah satu aja ya. Misal kita akan mencari informasi dari sistem manager ID misalkan. Jadi kita ketikkan google.com, kemudian seperti ini aja. Maka hasil yang diberikan di sini ini sangat akurat ya, sampai ke IP. Misalkan kita coba ini, ini loginnya IP public, kemudian login HTML. Oke. Jadi di Google Hacking ini sebenarnya spesifik kita mencari sesuatu sampai ke konfigurasi ya, misal .yml atau .conf misalkan. Ini konfigurasinya. Sampai ke proses seperti ini. Kalau misal ini konfigurasi yang bisa kita dapatkan, misal seperti ini. Itu salah satu. Ini juga merupakan information gathering. Tetapi kalau misal
kita menuliskannya seperti ini, maka target kita adalah semua yang vulner atau yang menyediakan beberapa .conf seperti ini, atau memang kita lupa menutupnya. Oke. Ini salah satu contoh tadi di Google Hacking di exploit DB tadi, sangat lengkap ya, sangat lengkap sekali. Sampai ke ini ada file containing password, jadi file yang mengandung username dan password di dalamnya. Kita mungkin coba. Seperti ini. Dan masih banyak yang lain, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Terakhir ini saya memberikan contoh. Ini mestinya loginnya dari ZTE punya Telkom ya. Ini. Oke. Kalau by default kita nggak mungkin dapat informasi IP ini, kita nggak tahu IP ini punya siapa dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa contohnya. File type in URL VPN ini lebih ke mencari VPN klien yang informasinya itu sangat sensitif terhadap login ya. Kemudian config in title index of in-text VPN, ini directory case of VPN server. Jadi macam-macam dari deskripsi Google Doc ini atau Google Hacking ini, deskripsinya seperti ini. Kalau di Google Hacking ini Doc-nya, ini kategorinya, ini autornya. Autor ini yang menemukan atau yang memberikan informasi ke Google Hacking ini. Dan banyak lagi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita mencari top level domain and subdomain ya. Jadi bisa kita mencari satu perusahaan itu domainnya apa saja sih gitu ya. Domainnya apa saja, kemudian domain utamanya apa, subdomainnya apa, dan lain sebagainya. Kita cari. Kalau kita mencari informasi dari Google berdasarkan ini misalkan, maka isinya adalah list of Microsoft domain, Wikipedia, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan informasi yang bisa kita cari di Google Search Engine, atau kita bisa menggunakan tools netcraft.com. Netcraft kita coba. Netcraft search DNS mungkin ya. Kita cari. Di sini kita coba kan Infotech.
contain atau set start with atau subdomain match. Kita coba aja. Ini beberapa informasi yang bisa kita peroleh ya, mulai dari site title-nya iLab, kemudian site rankingnya tidak ditampilkan, deskripsinya juga kita tidak tampilkan. Netblog ownernya dia Universitas Muhammadiyah Malang. Atau ini kita bisa klik untuk mencari informasi lebih lanjut. IP address-nya ini. Kalau di Netcraft ini sampai ke virus total ya. Apakah ada IP ini yang di blacklist sama virus total menyebarkan virus misalkan? Oh, ini clean ya. Ini clean. Tidak ada indikasi dari virus. IP-nya sudah clear. Kemudian ini IP-nya Indonesia. Blok IP-nya mulai dari 0 sampai 255, artinya ada 254 IP public ya. SSL ininya ini bisa kita cek. SSL-nya dia menggunakan wildcard ya. Jadi bintang.umm.ac.id, artinya subdomain di bawah ini sudah menggunakan SSL. SSL ini juga ada vulnerable yang nantinya bisa kita analisa lebih lanjut ya. Hosting history mulai dari 19 Oktober 2020. Kalau yang ke-record di sini historinya adalah mulai dari 3 April 2013. Kita cari yang ini. IP address-nya, Linux tipenya OS, web servernya adalah Nginx. Kita cari. Ini termasuk tadi ada lokasinya. Jalan Raya Telogomas 246 Malang, Jawa Timur ya. Maaf tadi yang ini ya, nggak ada dia. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Popular sites with this tracker, jadi mulai dari researchgate.net, kemudian worldmatter.info, kemudian dari YouTube, LinkedIn dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi yang bisa diberikan oleh Netcraft ini seperti ini ya. Kemudian ada subliters. Nanti beberapa tools ini akan kita coba dan praktekkan dalam video-video singkat, bagaimana menggunakan subliter, bagaimana menggunakan Netcraft dan lain sebagainya. Untuk modul atau informasinya kita bahas dulu ya. Ini lebih ke ini ya, uji coba dari tools namanya subliters. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau ini
Ini kita mencari informasi berdasarkan location ya, location. Gampang dong mestinya, ini kita menggunakan Google Earth ya, misalnya Maps Google, Wikimapia dan lain sebagainya. Misal kalau kita contohkan Wikimapia, kampus kampus 3 ini ya, ini OMM kampus 3. Jadi ini helipad GKB 1 dan lain sebagainya. Ini sangat tergambar jelas ya. Kantin FT, Muhammadiyah of Malang. Kita coba pilihannya cuma ini ya. Oke, dan lain sebagainya mungkin. Kalau yang ini ada situs namanya, kalau di luar itu ada namanya People Start website ya. Cuman kalau di kita nggak ada ini. Kalau di Indonesia maksudnya. Paling yang kita akan cari biasanya kalau kita mau cari information personal ya. Biasanya kita cari Twitternya apa, LinkedIn-nya apa, Facebook-nya apa, itu bisa. Ini ada tools, ini belum tentu bisa ya, belum saya coba. Namanya Inspy. Inspy ini memungkinkan kita bisa mengambil informasi-informasi di LinkedIn walaupun kita tidak connect dengan dia ya. Fotonya, terus dia email addressnya dan lain sebagainya. Namanya Inspy. Saya coba nanti akan membuatkan tutorial menggunakan Inspy. Sampai ke gathering information finance service ya. Ini beberapa contohnya. Job site, oke. Selain Netcraft tadi, ada situs namanya
Shodan ya. Shodan ini memberikan informasi yang hampir mirip dengan Google Hacking, cuman dia lebih spesifik ke brand tertentu, router tertentu, server tertentu, IoT tertentu, dan lain sebagainya. Ini sangat populer digunakan sehingga spesifik kalau kita menargetkan brand dari tipe tertentu dengan sistem versi tertentu juga, sehingga spesifik sekali dan itu bisa digunakan. Namanya Shodan. Shodan.io. Ini ada mungkin Shodan.io ini. Jadi misal di Shodan ini dia memberikan informasi sebenarnya. Kalau misal kita akses infotech.umm.ac.id, di Shodan memberikan co-location-nya ini, country-nya ini, organization-nya ini. Port yang terbuka itu port 538043. Kalau mau view host detailnya bisa seperti ini. Ini dari Shodan ya, termasuk dari Nginx-nya, servernya menggunakan Nginx, kemudian Nginx-nya tipe berapa, SSL-nya, dan lain sebagainya. Ini merupakan informasi yang detail yang diberikan oleh Shodan terkait masing-masing target kita, victim ya, victim atau target. Teknologinya dia menggunakan Bootstrap, kemudian jQuery, dan lain sebagainya. Kita coba. Ini kalau kita mau detail sebenarnya, tapi teman-teman harus login dulu ya. Mau detail sampai ASN-nya tipe apa, berapa, kemudian domainnya, hostname-nya, IP-nya, ISP, last update-nya kapan, latitude, longitude-nya, organisasinya, sampai dengan portnya, dan lain sebagainya ya. Ini bisa secara detail kita dapatkan menggunakan Shodan ya namanya. Shodan. Atau Kinesis namanya. Kita menggunakan Kinesis. Kinesis ini mirip dengan Shodan, dia bisa kita grab, kita collect informasinya, dan bisa kita jadikan sebuah data dalam sebuah database. Mirip-mirip dengan Shodan, namanya Kinesis. Berikutnya ini tetap masih di Shodan ya. Kita mau footprinting spesifik ya, footprinting spesifik menggunakan Shodan. Ada contohnya mungkin di sini. Kalau kita menggunakan footprinting di dalam social network site itu banyak ya, mulai dari Google Plus, kemudian Instagram, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya.
itu sebenarnya kan open public ya. Untuk mencari informasi dari sebuah seseorang itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Mungkin berdasarkan apa yang kita tahu dulu, mungkin nama, lokasi, organisasi dia kuliah misalkan, atau dia sekolah, atau dia bekerja, sehingga nanti bisa kita spesifikkan sendiri apakah benar dia adalah target kita. Baik, berikutnya kita mengenal namanya website footprinting. Website footprinting ini kita mencari informasi sebuah website. Tentunya mencari informasi itu tidak hanya domainnya apa dan subdomainnya apa, tetapi mulai dari teknologi apa yang digunakan dari website itu, kemudian apakah ada celah keamanan yang bisa kita tindak lanjuti dari website tersebut, vulnerable-nya, pengaruhnya apakah high, untuk dampaknya apakah sangat mempengaruhi terhadap organisasi itu atau tidak, dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Untuk website footprinting ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang paling banyak digunakan oleh para profesional itu namanya adalah Proofsuite ya. Proofsuite, Zaproxy, Parosproxy, Website Informer, dan Firebug. Ini semua nanti bisa menjadi alat untuk mencari informasi lebih dalam lagi terhadap sebuah website. Bahkan kalau sekarang tidak hanya website tetapi aplikasi dari sebuah perusahaan tersebut. Biasanya hari ini website itu digunakan untuk portal ya. Tapi untuk aplikasi di dalam portal itu biasanya lebih ke mobile, dan beberapa tools yang saya tunjukkan ini juga bisa digunakan untuk mencari informasi lebih jauh, lebih dalam di dalam website ini. Nanti akan kita coba buatkan video ya, sehingga teman-teman bisa mencoba. Mungkin itu dulu yang bisa kita yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nanti untuk beberapa video dan link tutorial nanti akan saya letakkan di LMS. Nanti linknya akan kami sampaikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.